Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak orang nu paling gagah gitu seumat raya itu bade menceritakan gitu sebuah pengalaman kisah orang pribadi gitu nu paling edan paling bagung seumat raya. Iya mah asli pengalaman lagi pusing iya mah. Namun misalkan kalian teh penasaran cerita paling bagus seumat raya gitunya sok dangukeun baik-baiknya paling bagus seumat raya pernah. Pow. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat pulang kampung namun tersesat di hutan. Dan alhamdulillahnya saya selamat. Makanya saya bisa ngobrol di sini kan. Jadi saat itu tuh 2018-2019an saya kerja di suatu perusahaan di Cikarang, namun saya saat itu tuh mau pulang kampung karena karena saat itu saya libur panjang karena mau tahun baru lah gitu kan. Akhirnya saya memutuskan buat tahun baru bersama teman saya namanya Adi. Jam 4 kita baru berangkat dari kosan ke Sukabumi. Akhirnya kita prepare, jam 4 kita berangkat, kita diam dulu di pom bensin, kita isi bensin dulu, ngerokok dulu gitu kan. Ya setengah 5-an lah kita baru berangkat dari pom bensin Cikarang itu. Nah saat itu tuh saya bilang ke Adi sebenarnya kayak, Di, kok perasaan gue nggak enak yang mau pulang gitu kan, nggak seperti biasanya nih kayak gini. Gue bilang kayak gitu ke Adi. Terus Adi bilang kayak, oh perasaan aja kali, bismillah aja, perasaan lu kali itu mah, kayak gitu bilangnya. Oh ya mungkin ya udahlah, tanpa banyak pikir gitu ya yang aneh-aneh. Akhirnya kita berangkat setengah 5-an lah. Kita berangkat nggak ada keganjilan apapun sampai Cikalong menemuin pertigaan gitu. Terus saya tanya ke Adi, Di, kalau misalkan gua sih pulang misalnya lewat kiri nih, kalau misalkan lu lewat mana kalau misalkan balik gitu kan. Terus Adi bilang, kalau misalkan gue sih belum pernah balik deh, soalnya baru juga sih kerja di Cikarang katanya gitu. Tapi kalau misalkan kata si Google Maps, katanya sih di belah kanan lebih dekat katanya gitu. Oh ya udah, kalau misalkan mau ke kanan ya udah ke kanan aja. Akhirnya kita memutuskan buat pergi ke kanan lah. Nah nggak lama itu tuh adzan berkomandan, kita istirahat dulu di situ sambil cari-cari masjid. Kita nggak ketemu masjid karena itu tuh kampung bener-bener nggak ada lampu. Jadi rumah tuh di sini misalkan rumah beberapa ratus meter lagi itu tuh rumah, jadi nggak padat lah, jadi jauh-jauhan gitu rumahnya. Jujur sih saya baru pertama kali lihat kampung yang bener-bener horor kayak gitu kan menurut saya sih. Nah namun setelah adzan saya bertemu dengan seorang bapak-bapak berpakaian batik garis-garis, pakai sarung warna coklat. Saya samperin lah ke bapak-bapak itu. Saya tanya, Pak maaf kalau misalkan kesini bisa lewat buat ke Sukabumi nggak? Cuman bapak-bapaknya cuman jawabnya kayak, ngapain kamu kesini? Saya kaget ya, maksudnya kayak di Google Maps itu ada jalan buat ke Sukabumi, namun si bapak itu cuman bilang seperti itu. Oh enggak Pak, maaf, saya cuma mau tanya, kalau misalkan bapaknya terganggu saya minta maaf. Saya langsung balik ke motor, bapak cuma ngeliatin aja gitu, ngeliatin sampai pada akhirnya saya jauh lah dari si bapak itu. Saya berangkat lagi, jalan lagi sama teman saya ini. Akhirnya hujan turun besar, petir gitu. Wah pokoknya itu benar-benar saya ngerasain yang benar namanya hujan benar-benar besar lah, nggak bawa jas hujan pula lagi. Nah nggak lama dari situ saya bertemu dengan satu warung. Akhirnya saya bilang ke Adi, ke teman saya ini, Di tolong tanyain ke warung itu, kayaknya tahu deh, bisa gak sih lewat ke sini gitu kan, bisa gak sih lewat
alternatif buat ke Sukabumi lewat sini. Akhirnya teman saya turun ke warung itu. Warung, tapi anehnya tuh warung tuh nggak ada lampunya, cuman ada orang gitu. Ada satu pemuda umuran 24 tahunan, bapak-bapak sama nenek-nenek. Akhirnya teman saya turun di motor, terus bertanya ke bapak-bapak itu, ke warung itu. Punten Pak, maaf, kesini bisa lewat Sukabumi nggak? Kesini bisa lewat ke Sukabumi nggak? Teman saya bilang kayak gitu. Terus orang tiga itu cuman, ngapain kamu di sini? Kok kamu tahu saya ada di sini? Teman saya langsung lari. Nggak lama teman saya langsung lari ke motor. Langsung dia bilang, Dek, wah cabut gitu kan, itu benar, ini mah nggak benar gitu. Akhirnya cabut. Kalau misalkan menurut perasaan saya itu kayak kita menurut saya itu baru 5 menit lah saya jalan, langsung bertemu dengan pohon besar banget. Pohon benar-benar besar banget. Pas saya ngelewatin pohon itu, kuping saya langsung ting, gak mendengar apa-apa. Saya tanya ke teman saya, tadi kedengar kuping nggak bisa kedengar gak sih? Iya, saya juga nggak bisa dengar, katanya gitu. Berarti bukan saya doang gitu. Udah nggak lama dari suara saya yang itu langsung bunyi tertawa. Saya nggak banyak pikir, saya langsung maju lagi. Capek gitu, kayak kalau misalkan lu nggak tahu lewat sini, harusnya lu bilang dari awal lah, jangan kayak gini gitu kan. Terus Adi bilang, ya udah lu maunya kayak gimana, mau balik lagi, ya udah balik lagi aja. Malah apa namanya, masing-masing punya ego lah. Ya udah sok maunya kayak gimana gitu kan, kata saya. Terus kata si Adi teman saya, tapi kalau misalkan kita balik lagi ke sana, kita ngelewatin pohon besar itu lagi, ngelewatin warung itu lagi, ketemu bapak-bapak itu lagi, gua nggak sanggup, mending lurus aja. Nah, bodohnya teman saya tuh nggak buat inget buka HP lagi gitu. Akhirnya saya tanya, coba buka HP gitu kan, ini bisa gak lewat sini sebenarnya. Akhirnya teman saya buka HP-nya tiba-tiba mati. Terus saya buka HP, saya tiba-tiba mati juga. Saya lihat jam juga mati juga. Semua teknologi mati saat ngelewat pohon itu. Akhirnya saya langsung maju lagi, saya berangkat lagi. Saya nggak mau diam di situ lama-lama. Yang terjadi malah lebih serem. Kok malah masuk hutan, masuk jalan cuman benar-benar satu motor. Mau gak mau saya ngelewatin itu, soalnya nggak bisa putar balik gitu. Kalau misalkan kita putar balik, nggak mungkin lah gitu, soalnya cuman satu motor, nggak bisa balik, nggak bisa kiri ke kanan tuh nggak bisa, cuman satu motor aja. Akhirnya kita berangkat lagi gitu kan, sambil baca-baca yang kita hafal. Di situ saya ketemu satu pohon yang ada di pinggir, ada pocong. Ini pohon dia kayak gitu. Terus di pinggir ada kuntilanak ketawa, ada suara nangis, ada yang ayun-ayunan. Pokoknya setelah memasuki pohon itu, semua setan-setan tuh ada. Saya mulai ngeh bahwa itu tuh bukan dunia saya. Saya cuma bilang ke mereka, ini jangan ngeganggu kami gitu. Saya mau pulang tuh nggak macem-macem gitu. Maksudnya saya nggak ngelakuin hal-hal yang aneh lah gitu kan. Kita ngelewatin mereka, terus ada satu pohon besar di tengah-tengah jalan, yang motor saya tuh nggak bisa jalan, nggak bisa ngelewatin pohon itu.
Akhirnya saya cuma bisa diem di depan pohon itu, cuma bilang, ya Allah, tolong selamatin saya. Saya nggak bisa mundur, nggak bisa maju, tolong selamatin saya. Teman saya tuh udah mulai panik, megang sekencang mungkin. Saya bilang, dek, maju aja. Boro-boro maju, pohon besar bro, kata saya gitu kan. Kayak, coba istighfar deh gitu, seminimalnya lu baca-baca yang lu apa aja gitu, nggak usah ngomong mulu, pusing gua gitu kan. Akhirnya nggak lama motornya tiba-tiba jalan sendiri. Setelah saya baca doa itu, motor jalan sendiri, pohon tuh tiba-tiba hilang, nggak ada satu pohon pun di tengah-tengah itu. Saya nggak habis pikir sih, kayak jalan aja gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya jalan, pas di depan tuh ada sosok hitam bertanduk, matanya merah, giginya keluar. Dia cuma bilang, dia sumpah ini, dia cuma seperti itu. Nggak lama ada sosok perempuan diem, cuma ngeliatin saya sama temen saya. Saya lewatin juga. Pas saya mau ngelewatin itu, di pinggir saya ada sosok pocong. Mukanya hancur, matanya hampir keluar. Saya nggak mau pikir apa-apa lagi. Saya cuma bisa tancap gas, berangkat lagi. Di tengah perjalanan ada satu mobil Avanza warna hitam. Yang saya pikir itu nggak mungkin mobil ada di sini gitu. Motor aja susah jalannya, apalagi mobil. Dan mobil itu jalan sendiri, maksudnya mesinnya hidup gitu. Jarak 200 meter saya tanya ke teman saya, kalau misalkan ini manusia, ini begal, kita lawan. Bukan maksudnya kita so jago, tapi setidaknya kita membela diri gitu. Tapi kalau misalkan itu bukan manusia, kita jangan takut. Takut sama Allah. Terus teman saya bilang kayak gini, dek, kalau misalkan saya masih selamat, kalau misalkan saya masih dikasih kesempatan buat hidup, saya pengen lebih baik lagi. Saya nggak akan macem-macem lagi. Saya nggak akan lagi minum. Saya pengen tobat. Teman saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, berdoa. Di belakang saya suaranya kedengaran, ya Allah, bila saya petunjuk, kalau misalkan saya banyak dosa, saya minta maaf. Saya nggak akan lagi ngulangin hal-hal yang negatif lagi. Nggak akan lagi main-main malam-malam, dunia malam lagi. Saat itu langsung banyak yang ketawa, banyak yang suara-suara aneh. Nggak lama juga di pinggir itu pada nongol semua, pada lewat, pocong lewat, kuntilanak lewat, semua ngelewat. Kita kayak ngelihat atraksi hantu aja, lewat. Saat itu saya bingung, mau maju bingung, mundur juga nggak bisa gitu. Sampai pada akhirnya saya bilang, ya Allah, berilah saya petunjuk. Ya Allah, keluarkanlah saya dari tempat ini. Itu hujan besar, petir juga dar gelap. Saya cuma bisa bilang, ya Allah, kalau misalkan saya meninggal di sini, mati di sini, tolong temukan jasad saya. Tapi ketika saya masih dikasih kesempatan buat hidup, izinkan saya buat bertobat kepada-Mu. Gak lama dari situ saya dengan pasrah buat nyemperin mobil itu. Saya berangkat, maju dikit-dikit. Dan pada akhirnya saya motor tuh melipir ke akar. Kalau misalkan dipikir nalar sih nggak akan percaya sih. Cuman itu yang terjadi gitu. Maksudnya kayak motor tuh tiba-tiba ke akar, melewatin mobil itu. Jadi ini mobil
ini saya pas saya mau ke sini, pas saya mau ngelewat, tiba-tiba motor saya ke pinggir, ke akar. Waktu saya pinggir-pinggiran sama mobil itu, saya lihat di dalam itu pocong, hancur kan. Teman saya teriak, saya berangkat lagi, saya pasrah. Alhamdulillah saya ngelewatin mobil itu dengan gak percaya gitu, bisa ngelewatin mobil dengan jalan yang gak mungkin bisa dilewatin. Saya diem, pas saya diem itu mobil tit 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 tit. Saya lihat ke belakang, gak ada mobil, yang adanya pohon besar yang saya lihat tadi, yang ada di tengah-tengah itu pohon. Dan saya lihat ke belakang, pohon itu ada lubang. Di dalam lubang itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang, ketawa-ketawa. Gak banyak pikir, langsung gas, langsung berangkat lagi gitu kan. Langsung jalan lagi. Jalan bener-bener hancur, bawa motor, wah udah pasrah lah gitu kan. Sampai pada akhirnya saya menemukan satu sungai yang saya bingung itu alirannya kemana gitu kan. Akhirnya saya diem, ya Allah ini apa lagi gitu kan. Tadi udah ini, sekarang kok malah sungai. Motor mana bisa ngelewatin sungai ini gitu kan. Udah capek lah, udah pasrah. Saya diem, turun di motor. Teman saya juga turun di motor. Saya bilang ke teman saya, kalau misalkan saya masih hidup, saya janji akan lebih baik. Teman saya bilang juga, kalau misalkan saya mati di sini, tolong bilangin ke keluarga saya bahwa saya jasadnya ada di sini. Wah, itu pikiran udah mulai kacau lah, udah mulai mikir aneh-aneh lah gitu kan. Gak lama dari situ, ya udah kita berangkat lagi. Kita paksain lewat sungai ini, mati nggak mati Allah yang atur gitu. Akhirnya saya berangkat lagi. Berangkat ke sungai itu, pas saya mau masuk ke air itu ternyata bukan air. Ternyata itu tengkorak-tengkorak manusia. Anjing merinding. Tengkorak-tengkorak manusia. Pas saya lihat kiri itu makam, lihat kanan juga makam. Dan saya lewatin motor itu tengkorak-tengkorak manusia. Akhirnya saya dengan pasrah lillahi ta'ala, saya berangkat pelan-pelan gitu kan. Akhirnya saya menemukan satu gang yang saya ngelihat tuh ada titik warna putih gitu kan. Akhirnya saya ngebut tuh, jalan hancur gitu kan. Saya ngebut. Akhirnya saya menemukan di gang itu keluar. Saya keluar dari gang itu, ketemu jalan raya. Tapi anehnya tuh jalan raya tuh nggak ada orang, cuman motor saya aja. Pas saya lihat jam itu udah hidup, HP juga hidup. Pas saya lihat jam 2 malam. Nah, saya keluar dari gang itu, saya diem. Pas saya lihat ke belakang, ternyata bukan gang. Ternyata itu pohon pisang, yang bener-bener tanaman pohon pisang banyak gitu. Saya keluar dari situ, dan anehnya tuh saya nggak ngeliat satu pohon pisang sedikit pun. Nah, akhirnya jam 2 itu saya langsung berangkat, langsung balik, nyampe rumah, maksudnya nyampe Sukabumi.
sampai rumah, dan alhamdulillah setelah itu saya tidak ada gangguan apapun, dan alhamdulillah semenjak itu tidak ada gangguan apapun, tidak ada hal yang terjadi apapun, dan seterusnya pun aman. Nah gitu cerita pengalaman saya pribadi saat pulang kampung malah nyasar ke kampung setan kayak gitu. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa subscribe, share, and like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.